kembali dalam pertemuan kita untuk mata kuliah ini. Mari kita bersama-sama membahas tentang peramalan atau forecasting. Terima kasih yang sudah mensubscribe Elita LTV. Dan kalau belum, saya mohon bantuannya untuk mensubscribe video ini supaya materi-materinya menjadi lebih berkembang lagi. Mari kita sama-sama menyimak apa yang saya terangkan dalam peramalan atau forecasting ini. Apa itu definisi peramalan atau forecasting? Forecasting atau peramalan adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Peramalan adalah pernyataan tentang apa yang akan terjadi di masa depan berdasarkan informasi yang tersedia sekarang. Ramalan adalah tahap awal dan hasil ramalan merupakan dasar bagi seluruh tahapan pada perencanaan produksi. Sektor industri ini merupakan sektor-sektor yang harus dikembangkan ya, dengan alasan kenapa harus dikembangkan antara lain adalah ada 4 di sini dalam slide ini. 1. Ada produk-produk industrial selalu memiliki dasar tukar yang lebih tinggi atau lebih menguntungkan ya, serta memiliki nilai tambah yang lebih besar dibanding produk sektor lain. Yang kedua, sektor industri memiliki variasi produk yang sangat beragam dan mampu memberikan manfaat marginal yang lebih tinggi pada pemakainya. Berikut ada yang ketiga adalah margin keuntungan sektor industri ini dia lebih menarik ya dibandingkan dengan sektor lainnya. Proses yang keempat adalah proses produksi serta penanganan produknya itu dia lebih bisa dikendalikan oleh manusia. Pada hakikatnya, peramalan hanya merupakan suatu perkiraan, tetapi dengan menggunakan teknik-teknik tertentu, maka peramalan menjadi lebih dari sekedar perkiraan. Peramalan dapat dikatakan perkiraan yang ilmiah. Setiap pengambilan keputusan yang menyangkut keadaan di masa yang akan datang tentunya harus ada peramalan yang melandasi pengambilan keputusan tersebut. Ini berdasarkan kutipan dari buku Sofyan Asyuri yang diterbitkan tahun 1984. Sadono Sukirno dalam Mahmud Industri ini mempunyai dua pengertian ya. Satu, pengertian secara umum di mana industri sebagai perusahaan yang menjalankan operasi kegiatan ekonomi yang tergolong dalam sektor sekunder. Yang kedua, pengertian dalam teori ekonomi sendiri, industri itu diartikan sebagai kumpulan perusahaan yang menghasilkan barang yang sama dalam suatu pasar. Industri juga dibagi menjadi tiga, yaitu industri primer, sekunder, dan tersier. Kita melakukan peramalan atau forecasting itu pasti punya alasan. Di sini alasannya untuk kita melakukan peramalan adalah sebagai berikut. 1. Adanya ketidakpastian aktivitas produksi di masa yang akan datang. 2. Kemampuan dan sumber daya perusahaan yang terbatas. 3. Melayani konsumen lebih baik melalui tersedianya hasil produksi yang baik. Tujuan peramalan atau forecasting ini ada diantaranya ada 3 ya di sini. Itu tujuannya antara lain 1. Mengurangi ketidakpastian produksi. Yang kedua, agar langkah proaktif atau antisipatif dapat dilakukan. 3. Keperluan penjadwalan produksi.
ini ada jenis peramalan ya. Peramalan atau forecasting ini mempunyai jenis berdasarkan horizon waktu. Peramalan atau forecasting itu dapat dibagi menjadi 3 jenis. Menurut bukunya Karangan Herdianto, yang diterbitkan tahun 2008 halaman 78, yaitu 1. Peramalan jangka panjang, yaitu yang mencakup waktu lebih besar dari 18 bulan. Misalnya, peramalan yang diperlakukan dalam kaitannya dengan penanaman modal, perencanaan fasilitas, dan perencanaan untuk kegiatan lead bank. Lead bank ini adalah penelitian dan pengembangan. Yang kedua, peramalan jangka menengah, yaitu mencakup waktu antara 3 sampai 18 bulan. Misalnya, peramalan untuk perencanaan penjualan, perencanaan produksi, dan perencanaan tenaga kerja tidak tetap. Yang ketiga, ada peramalan jangka pendek, yaitu mencakup jangka waktu kurang dari 3 bulan. Misalnya, peramalan dalam hubungannya dengan perencanaan pembelian material, penjadwalan kerja, dan penugasan karyawan. Nah, ini ada horizon waktunya ya, bahwa ada jangka panjang yang abu-abu, kemudian jangka pendek yang kuning, dan jangka menengah yang biru. Sementara ini adalah horizon waktu, kita tandai dengan warna orange. Berikutnya ada jenis peramalan lainnya, yang itu peramalan forecasting berdasarkan fungsi dan perencanaan operasi di masa depan. 1. Peramalan ekonomik atau economic forecast. Peramalan ini menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan dan indikator perencanaan lainnya. 2. Peramalan teknologi atau teknologi forecast. Peramalan ini memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik, yang membutuhkan pabrik dan peralatan yang baru. Yang ketiga, peramalan permintaan atau demand forecast adalah proyeksi permintaan untuk produk atau layanan perusahaan. Proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan. Peramalan ini juga disebut peramalan penjualan yang mengendalikan produksi, kapasitas, serta sistem penjadwalan dan menjadi input bagi perencanaan keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusianya. Kita lihat sini ada jenis peramalan berdasarkan datanya. Berdasarkan jenis data itu ada peramalan kualitatif dan peramalan kuantitatif. Di mana berdasarkan jenis data, ramalan yang disusun adalah bisa kita uraikan. 1. Peramalan kualitatif, yaitu peramalan yang didasarkan atas data kualitatif pada masa lalu. Hasil ramalan yang dibuat sangat tergantung pada orang yang menyusunnya. Hal ini penting karena ramalan tersebut ditentukan berdasarkan pemikiran yang bersifat intuisi, pendapat, dan pengetahuan serta pengalaman dari penyusunnya. Biasanya peramalan secara kualitatif ini didasarkan atas hasil penyelidikan seperti pendapat salesman, pendapat sales manager, pendapat para ahli, dan survei konsumen. 2. Ada jenis data berupa peramalan kualitatif, yaitu peramalan yang didasarkan atas data penjualan pada masa lalu. Hasil peramalan yang dibuat sangat tergantung pada metode yang dipergunakan dalam peramalan tersebut. Penggunaan metode yang berbeda akan diperoleh hasil yang berbeda pula.
Ini adalah jenis peramalan atau forecasting berdasarkan sifat penyusunnya. Untuk sifat penyusunnya, jenis peramalan ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu pendapat dari bukunya Pak Ginting tahun 2007 adalah satu, peramalan subjektif, yaitu peramalan yang didasarkan atas perasaan atau intuisi dari orang yang menyusunnya. Yang kedua, peramalan objektif, yaitu peramalan yang didasarkan atas data yang relevan pada masa lalu dengan menggunakan teknik-teknik dan metode-metode dalam penganalisaan data tersebut. Dalam hal peramalan atau forecasting, kita bisa melihat satu, untuk menetapkan tujuan forecasting. Dua, memilih unsur apa yang akan diramal. Tiga, menentukan horizon waktu. Empat, memilih tipe model forecasting. Lima, mengumpulkan data yang diperlukan. Enam, membuat forecasting. Dan yang ketujuh adalah memvalidasi dan menerapkan hasil forecasting. Di tabel di sini dari menetapkan tujuan sampai kita harus memvalidasi dan menerapkan hasil forecasting itu. Ini adalah manfaat peramalan, dalam hal ini adalah forecasting, di mana satu, ramalan dapat menggambarkan kondisi di masa yang akan datang. Yang kedua, sebagai dasar perencanaan. Yang ketiga, untuk antisipasi agar dapat terhindar kerugian. Yang keempat, dapat memaksimalkan keuntungan. Yang kelima, menjadi dasar dalam menentukan besarnya biaya yang dibutuhkan. Yang keenam, menjadi dasar untuk menentukan langkah-langkah yang harus diambil dalam mengantisipasi kejadian yang akan datang. Yang ketujuh, menjadi dasar dalam menyusun koordinasi antar bagian dalam merencanakan tindakan. Untuk metode peramalan dalam forecasting ini kita mempunyai analisis ya, di mana metode peramalannya ini ada analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Untuk satu, analisis kualitatif itu menggabungkan faktor seperti intuisi, emosi, pengalaman pribadi, dan sistem nilai pengambil keputusan. Yang kedua, analisis kuantitatif, yaitu menggunakan model matematis yang beragam dengan data masa lalu dan variabel sebab akibat untuk meramalkan permintaan. Berikut ini adalah peramalan, di mana peramalan itu ada metode kualitatif dan metode kuantitatif. Untuk metode kualitatif sendiri, ini terdiri dari satu, juri opini eksekutif. Dua, metode Delphi. Tiga, tenaga penjualan. Dan keempat adalah survei pasar. Untuk peramalan metode kuantitatif, ini ada time series dan kausal. Untuk metode kuantitatif, time series terdiri dari regresi, smoothing, dan dekomposisi. Metode kuantitatif time series untuk smoothing itu terdiri juga dari satu, rata-rata. Dua, moving average. Ketiga, exponential smoothing. Untuk metode kuantitatif kausal terdiri dari regresi linier, koefisien korelasi, dan permodelan ekonomik. Metode kualitatif, mari kita jabarkan satu persatu. Ini ada juri opini eksekutif, di mana peramalan ini dilakukan oleh eksekutif, dalam hal ini adalah manajer tingkat atas perusahaan karena kemampuan yang mereka miliki. Yang kedua, metode Delphi. Ini dilakukan dengan melengkapi data untuk peramalan melalui pembagian daftar pertanyaan kepada pelanggan, dalam hal ini konsumen atau masyarakat. Yang ketiga, metode kualitatif tenaga penjualan, di mana peramalan ini dilakukan dengan memanfaatkan kedekatan tenaga penjual dengan konsumen.
Yang keempat, metode kualitatif survei pasar. Untuk survei pasar, peramalan dilakukan dengan turun langsung ke lapangan, dalam hal ini adalah pasar, sehingga diperoleh informasi langsung dari pasar. Yang kita lihat bersama-sama di sini adalah metode kuantitatif dalam bentuk time series. Dimana di sini ada gambar ya, ada merah, ada biru, ada hijau, ada hitam, dan ada abu-abu. Ya, mari kita lihat. Untuk biru itu adalah kurva acak. Ya, di situ ada kurva acak, garisnya warna biru. Untuk merah ini adalah kurva trend. Untuk abu-abu ini adalah kurva musiman. Untuk hitam ini adalah kurva konstan, dan untuk hijau ini adalah kurva siklis. Jadi masing-masing bergerak ya sesuai dengan time series-nya. Dan ini kita lihat dari pewarnaan tren yang merah, kemudian musiman yang abu-abu, siklis yang hijau, konstan yang hitam, dan biru yang acak. Untuk model moving average secara matematis, persamaan moving average ini adalah FT. Itu sama dengan A. A T min 1 ditambah A T min 2 ditambah A T min 3 ditambah dan seterusnya sampai kepada A T min N. Dibagi N itu sendiri, maka didapat hasil dari FT. Di mana FT ini adalah peramalan ya untuk periode mendatang. Ini periodenya adalah digambarkan T. Itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu T. Ya, dan lain sebagainya periodenya berapa lama. Itu disimbolkan T. Untuk N ini adalah jumlah periode yang dirata-ratakan. Nanti di situ ada berapa periode ya, berapa yang akan dirata-ratakan itu adalah N. Sementara kalau A, T-1 dan seterusnya itu adalah jumlah aktual periode. Jadi A, T-1 sampai A, T-N ini adalah jumlah aktual periode sebelumnya hingga periode ke N. Kita lihat di sini adalah contoh dari kasus moving average untuk minggu pertama sampai minggu ke-12, di mana di sini minggu pertama 650, yang kedua 678, 3 720, 4 785, 5 859, 6 920, 7 850, 8 758, 9 892, 10 920, 11 789, 12 844. Pertanyaannya, berapa nilai peramalan permintaan untuk 3 mingguan dan 6 mingguan dengan menggunakan simple moving average? Di mana di sini asumsinya bahwa data aktual yang dimiliki hanya 3 minggu dan 6 minggu. Di sini untuk jawaban dari kasus moving average, jawaban dari kasus moving average di atas, bahwa dari minggu pertama sampai minggu ke-12 ini telah terlihat bahwa minggu pertama ini permintaannya 650, minggu ketiga ini adalah 70, itu dimana permintaan A1 ada di 650, A2 ada di 678, A3 ada di 720, dan seterusnya. Untuk 3 minggu ini ada di FT bagi 3 ya, periode ketiga. Jadi A3 ditambah A2 ditambah A1 dibagi 3. Nah, untuk berikutnya ini ada di F4 juga. Jadi F4 itu 720 ditambah 678 ditambah 650 dibagi 3 ya. Jadi hasilnya adalah 681,67 ya.
Nah, berikutnya juga ada FT, di mana di sini FT7 itu adalah A6 ditambah A5 ditambah A4 ditambah A3 ditambah A2 ditambah A1 dibagi 6, ya. Nah, di sini jawabannya adalah 768,67. Jadi kita lihat di situ untuk yang konstan kan ada di 3 minggu dan di 6 minggu saja. Jadi yang di konstan itu ada kasus moving average-nya untuk F4 dan yang minggu ke 6 itu ada di FT7-nya. Begitu ya. Jadi di sini yang konstan kan di 3 minggu dan 6 minggu, tapi yang kita cari dia dari kasus moving average-nya yang F4 dan F7. Dimana semua kalau F4 itu dibagi 3 karena konstannya ada di 3 minggu dan F7 itu ada di 6 karena konstannya di situ terlihat 6 minggu. Sesuai dengan soal yang di atas sebelumnya ya. Kita lihat untuk model exponential smoothing. Ini adalah perhitungan peramalan dengan exponential smoothing dengan menggunakan persamaan ini berikut ya. Di mana ada peramalan baru itu sama dengan alpha. Alpha itu adalah permintaan aktual periode lalu ditambah 1 min alpha peramalan periode lalu. Atau peramalan permintaan itu sendiri sama dengan peramalan periode lalu ditambah alpha. Alpha itu adalah permintaan aktual periode lalu dikurangi peramalan periode lalu. Jadi ini merupakan model exponential smoothing yang menggunakan persamaan. Untuk rumus exponential smoothing, ini ada FT ya. FT itu sama dengan F T-1 ditambah alpha. Alpha itu adalah pengurangan dari A T-1 dikurangin F T-1. Di mana FT ini adalah nilai peramalan untuk periode waktu T. F T-1 adalah nilai peramalan untuk satu periode waktu sebelum T. A T-1 sama dengan nilai aktual untuk satu periode waktu sebelum T. Alpha adalah konstanta smoothing alpha. Di mana alpha adalah konstanta smoothing yang nilainya harus antara 0 sampai dengan 1. Konstanta smoothing alpha dapat diartikan sebagai bobot yang diberikan kepada nilai data terakhir. Untuk bobot 1 min alpha ditetapkan pada peramalan terakhir. Untuk contoh kasus dari exponential smoothing, ini ada minggu pertama sampai kepada minggu 10 ya, di mana minggu pertama itu 820 permintaannya, di setiap minggu itu ada permintaan. Jadi untuk minggu pertama minggu pertama itu 1, permintaannya 820, minggu kedua 775, minggu ketiga 680, minggu keempat 655, minggu kelima 750, minggu keenam adalah 802, minggu ke-7 798, minggu ke-8 689, minggu ke-9 775. Di mana di sini ada pertanyaan ya, bahwa tabel berikut ini merupakan data permintaan mingguan. Nah, berapa nilai eksponensialnya smoothing untuk periode waktu 2 sampai dengan 10 dengan nilai alfa 0,10 dan alfa 0,60. Diasumsikan di sini adalah F1 sama dengan A1. Untuk jawaban dari kasus exponential smoothing dalam kolom alpha, yang bersangkutan menunjukkan nilai-nilai perkiraan. Nah, kita perhatikan ya bahwa peramalan hanya bisa dilakukan untuk satu periode waktu ke masa depan. Karena di sini ada F1 sama dengan A1, maka F1 alpha 0,10 itu sama dengan 820,00. F1 alpha 0,60 itu sama dengan 820,00. Untuk rumus
FT sama dengan FT-1 ditambah alfa dikali pengurangan dari AT-1 dikurangin FT-1. Kalau untuk alfa 0,10 maka didapat F2 itu F1 ditambah alfa, di mana A1 dikurang F1 itu sama dengan 820 ditambah 820 dikurangi 820 baru dikalikan 0,10. Jadi F2 itu adalah 820,00. F3 ini sama dengan F2 ditambah alfa, di mana ini alfa di sini adalah A2 dikurangin F2. Alfanya ini dikalikan ya. Jadi F2 ditambah alfa dikali pengurangan dari A2 dikurangin F2. Nah, hasilnya ini ada F3-nya sama dengan F2 kan 820. Maka di sini alfanya 0,10 dikurangin A2 sendiri, di mana A2-nya adalah 775 dikurangin F2 yang di atas, hasil dari F2 di atas itu 820. Sama dengan 815.50. Untuk F4 sendiri itu adalah sama dengan F3 ditambah alfa dikali A3 dikurang F3. Untuk F3 kan di atas itu kita dapat 815.50. Maka ditambah alfanya yang 0,10 itu adalah A3-nya 680 dikurangin hasil dari F3 sendiri 815.50, maka didapat F4 itu adalah 801.95. Begitu seterusnya ya, sampai kita tahu bahwa hasil dari alfa 0,10 untuk F1-nya sama dengan 820. Sementara untuk F2 yang alfanya 0,6 pastinya berbeda ya, meskipun F1-nya sama-sama 820 tadi. Nah, kita perhatikan untuk alfa 0,60 itu F2-nya adalah F1 ditambah alfa dikali A1 dikurangin F1. Untuk 820 ini ada 0,6 ya dikali 820 dikurangi 820, maka F2-nya ini tetap 820.00. F3 itu sama dengan F2 ditambah alfa dikali A2 dikurang F2. Di mana F2 ini 820 ditambah 0,6, A2-nya 775 dikurangi 820, F3 hasilnya adalah 793.00. Untuk F4 itu sama dengan F3 ditambah alfa. Alfanya itu adalah dikalikan A3 dikurangin F3. F3 kan hasilnya di atas itu sebelumnya adalah 793.00. Kemudian alfanya adalah 0,6 dikali hasil dari 680 dikurangi 793 ya. Maka didapat hasilnya adalah 725.20 dan berikut seterusnya ketika alfanya adalah 0,60. Dalam tabel ini ada permintaan mingguan dan F ini F-nya itu alfanya 0,1 dan F-nya alfanya 0,6. Ini jadi kita masing-masing dari hasil yang di atas tadi ya sampai kepada minggu ke-10 kita lihat bahwa minggu pertama ada permintaan 820, kemudian alfanya 0,1 menghasilkan 820, alfa 0,6-nya 820. Minggu kedua permintaan 775, alfa 0,1 itu 820, alfa 0,6-nya 820. Minggu ketiga permintaan 680, alfanya 0,1 815,5, kemudian 0,6 alfanya itu di 793,00.
Minggu keempat permintaannya 655, alfanya 0,1, itu di 801,95. Kemudian ada alfa 0,6 ini di 725,2. Minggu kelima permintaannya ada di 750, kemudian alfa 0,1787,26. Kemudian ada di alfa 0,6 itu ada di 683,08. Minggu ke-6 ada 8,802 permintaan. Jadi permintaan untuk minggu ke-6 itu 8,02. 0,1-nya menghasilkan 783,53, 0,6-nya menghasilkan 723,23. Minggu ke-7, permintaan 798, alfa 0,1-nya itu 785,38, alfa 0,62-nya adalah 770,49. Minggu ke-8, 689 itu adalah permintaan, kemudian 786,64 itu ada di alfa 0,1, kemudian 0,6-nya ada di 787. Minggu ke-9 permintaannya adalah di 775, alfanya adalah 776,88, kemudian alfa 0,6-nya itu ada di 728,20. Untuk minggu ke-10 permintaannya nggak ada, alfanya 0,1 itu adalah 776,69, kemudian alfa 0,6-nya di 756,28. Pada model trend linear, di sini kita lihat bahwa model sample linear regression berusaha untuk menyesuaikan garis melalui berbagai data dari waktu ke waktu ya. Dan merupakan model regresi linearnya itu YT sama dengan A plus BX. YT adalah nilai peramalan yang diregresikan atau variabel dependent dalam model. Untuk alpha, itu adalah nilai perpotongan garis regresi. Alfa di sini sama aja dengan A ya. Dan B sendiri mirip dengan kemiringannya atau slope dari garis regresi. Namun karena dihitung dengan variabilitas dari data, formulasinya itu tidak semudah konsep kemiringan atau slope yang biasa. Untuk persamaan menghitung A dan B, ini adalah A itu adalah Y bar dikurangin BX bar. Untuk B sendiri, itu adalah sigma XY dikurangin NY bar dikali XY bar dibagi XY kuadrat dikurangin NX bar kuadrat. Untuk kasus trend linear, di mana di sini kita tahu bahwa untuk model simple linear regression yang harus dilakukan pertama kali yaitu menghitung nilai dari A dan B. Untuk minggu pertama penjualannya 150, minggu kedua penjualannya 157, minggu ketiga penjualannya 162, minggu keempat 166, minggu kelima 177. Untuk minggu pertama penjualannya itu Y, kemudian X kuadrat dan X kali Y itu kita lihat minggu pertama menghasilkan 150, X kuadratnya 1 dan X kali Y-nya 150, di mana penjualannya 150 dalam hal ini adalah Y-nya. Minggu kedua itu penjualannya Y 157, X kuadratnya 4, X kali Y-nya 314. Minggu ketiga penjualan Y 162, X kuadratnya 9, X kali Y-nya 486. Minggu keempat itu penjualannya Y 166, X kuadrat 16, X kali Y-nya 664. Minggu kelima itu penjualannya Y 177, X kuadrat 25, X kali Y-nya 885. Kita lihat ya. Untuk minggu X itu X barnya adalah 3. Untuk penjualan Y barnya adalah 162,4. Kemudian X kuadrat
X-nya itu adalah 55, kemudian X sigma dari XY-nya itu 2499. Di sini X kuadratnya itu adalah sigma dari penjumlahan dari X kuadrat itu ada 55 dan penjumlahan dari X kali Y atau sigma XY itu 2499. Di sini kita lihat ya, untuk minggu pertama itu ada penjualannya 150, kemudian YT yang dihasilkan 149,8. Minggu kedua penjualannya 157, YT-nya 156,1. Minggu ketiga penjualannya 162, YT-nya 162,4. Minggu keempat penjualannya 166, YT-nya 168,7. Minggu 5 177, YT-nya 175. Minggu ke-6 penjualannya tidak ada, YT-nya 181,3. Dimana di sini kalau kita ingin menghasilkan 6,3 atau BX-nya itu kita dapat dari B-nya itu kita dapat dari 63 dibagi 10 itu sama dengan 6,3. Ya, hasilnya dari mana? Kita lihat sendiri di sini kita melihat dari rumus B. B sendiri adalah sigma XY dikurangin N. N ini kemudian dikali X bar dikali Y bar. Baru dibagi X kuadrat dikurangin N X bar kuadrat. Di sini kita perhatikan bahwa B sama dengan 2499 dikurangi 5 dikali 162,4 dikali 3. Hasilnya kemudian dibagi 55 dikurangin 5 kali 9. Maka didapat 63 dibagi 10 yaitu 6,3. Ya, di sini kan YT sama dengan A plus BX. Jadi B-nya itu didapat dari arah panah ini. 6,3 kita lihat panah panahnya ke 6,3 kemudian X. Ya, sementara untuk A sendiri itu 143,5 itu didapat dari A sama dengan Y bar dikurangin BX bar. Untuk A bar itu untuk A sendiri, maaf ya, bukan A bar tapi A itu akan tadi Y bar dikurangin BX bar. Jadi A didapat 162,4 dikurangin 6,3 dikali 3. Jadi dia dapat A adalah 143,5. Ya. Dan X sendiri itu mana? Ya X sendiri itu dari minggunya. Jadi kita tinggal masukkan A dan B-nya, kemudian X-nya itu didapat dari periode minggunya. Gitu ya. Oke, ini sudah dijelaskan dari arah tanda panah. Jadi masing-masing rumus yang didapat di sini. Baiklah, terima kasih yang sudah menyimak materi dari forecasting atau peramalan, di mana di sini kita belajar bagaimana kita meramalkan yang ada beberapa tahap, sampai kepada ada beberapa metode, beberapa jenis, dan sampai kepada kita menghitung dari rumus-rumus tersebut, dan kita menghasilkan beberapa peramalan. Ya. Terima kasih yang sudah mendengar dan jangan lupa subscribe video Elita LTV ini dan sampai bertemu kembali di materi yang lebih menarik lagi. Terima kasih.